Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkuliah untuk pertemuan yang kelima dalam rangka pembahasan tentang proposal dan penyusunan proposal. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah mempertemukan kita semua, umatnya, dan menjadi umat terbaik sepanjang zaman. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita buka perkuliahan pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya izin share screen ya, mohon diperhatikan. Ini adalah tentang pembahasan teknik pembahasan penyusunan proposal. Nah, kenapa kita penting menyusun proposal? Jadi begini teman-teman, karena teman-teman sudah melakukan observasi, lalu setelah observasi itu teman-teman menentukan duafa mana yang layak dibantu, dan duafa yang layak dibantu itu berdasarkan indikator, 30 indikator yang sudah teman-teman lakukan ketika pemilihan dari duafa. Nah, 30 indikator ini jangan lupa ya, kita sudah membahasnya kemarin. Nah, 30 indikator ini kemudian yang menuntun kita untuk menentukan siapa duafa yang paling tepat dibantu. Jadi dari Anda semua itu memilih duafa mana yang tepat dibantu. Ini ya, ada indikator dari BPS dan indikator dari Teologi Al-Ma'un. Nah, 30 indikator ini kemudian yang ditetapkan siapa kira-kira dari kelompok Arif, misalnya begitu, kelompoknya Nata, kelompoknya Salman, kelompoknya Yolan, misalnya begitu, kelompok Vita, Yolanda, Aris, Riswati, dan sebagainya, siapa yang akan layak dibantu. Aris, Anda sedang dalam perjalanan ya? Aris, Anda kayaknya lagi di jalan ya? Kalau lagi di jalan kayaknya ini deh, apa namanya, biar Anda nyaman, apalagi kalau di motor, nggak pakai helm lagi nih. Di kameranya dimatikan saja, Aris. Iya, Bu, baik. Kamera dimatikan saja, jadi Aris bisa mendengarkan dengan fokus ya, Aris ya. Oke, jadi ini ada 14 indikator dan 16 indikator, jadi totalnya ada 30. Cara menentukan siapa duafa yang layak dibantu seperti kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Jadi masing-masing orang dilihat nih, apakah dia memenuhi indikator 1, 2, 3, dan seterusnya, indikator A, B, C, dan seterusnya. Saya berharap setelah pertemuan malam ini, dalam waktu 2 hari, Anda sudah bisa menentukan duafanya siapa ya. Selambat-lambatnya hari Rabu, pagi jam 10, di grup sudah ada penentuan duafanya berdasarkan indikator. Jadi semua yang ada di kelompok masing-masing itu sudah ditentukan indikatornya, sudah ditentukan duafanya siapa berdasarkan indikator ini. Selanjutnya yang kedua adalah tentang proposal. Nah, teman-teman, proposal ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita melakukan duafa ya, pemberdayaan kepada duafa. Saya ingin menjelaskan yang pertama adalah sejarah dari Teologi Al-Ma'un. Ini tidak bosan-bosannya ya, saya ulang, karena ini bagian dari nafas perjuangannya Muhammadiyah begitu. Teman-teman, Kiai Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu, beliau itu kan bukan orang kaya ya. Jadi beliau itu minjem uang nih kepada teman-temannya semua. Ketika minjam uang itu ditanya sama teman-temannya, untuk apa Kiai? Kemudian beliau mengatakan ini untuk membangun sekolah Muhammadiyah. Nah, selain meminjam uang, kemudian untuk membesarkan dan untuk terus membangun Muhammadiyah, Kiai Dahlan dan Nyai Walidah itu sampai melelang semua barang yang ada di rumah. Teman-teman kalau ingat film Sang Surya, siapa yang udah nonton film Sang Surya? Belum ada yang nonton. Kalau gitu Arif pastikan kita pilih waktu kapan untuk nonton bersama film Sang Surya, oke? Dan film-film menarik lainnya. Saya punya segudang film menarik yang bagus untuk ditonton tentang tema-tema pendidikan ya. Nanti Arif cari waktu setelah hiruk pikuk tentang proposal dan hiruk pikuk penggalangan dana dan semangatnya menggalang dana, nanti kita ada refreshing, kita akan nonton film, oke? Ya. Ya, Bu.
Jadi Kiai Dahlan sama Nyai Walidah itu melelang semua barang-barang yang ada di rumah, kemudian terhimpun ya berapa golden begitu, beberapa golden itu banyak lah ya, karena dilelang, namanya juga lelang kan pasti banyak. Nah ketika dilelang itu masyarakat kembali tanya, ini untuk apa Yai, murid-murid untuk apa? Ini untuk beli kursi, beli meja, untuk beli papan tulis, kata Kiai Dahlan. Terus kemudian mereka bilang, kita membeli semua barang ini dari hasil lelang, tetapi kami tidak akan mengambil barang-barang yang sudah kami beli. Jadi Kiai Dahlan kemudian sama Nyai Walidah itu meneteskan air mata. Karena semua barang-barangnya sudah di halaman rumah, kemudian mereka tetap membayar uang hasil lelang, tetapi tidak mengambil barang itu gitu. Nah, teman-teman, dalam sejarahnya Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Al-Maun itu lebih dari 6 bulan lamanya kepada para santrinya. Kenapa mengajarkan ini terlalu lama dibandingkan ayat-ayat yang lain, sampai surat-surat yang lain, sampai muridnya bertanya, karena Kiai Dahlan ini untuk menggugah gitu ya, menggugah untuk untuk menimbulkan kepekaan dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah untuk memastikan bahwa murid-murid Kiai Dahlan itu paham betul soal teologi Al-Maun ini. Jadi ketika teman-teman melakukan dakwah ibadah sosial, ini bukan semata-mata menjalankan tugas kewajiban yang ada di kampus Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi pada saat yang sama ini mengajarkan Anda semua untuk apa? Untuk peduli kepada sesama, untuk mendukung sesama, dan pada saat yang sama juga untuk menumbuhkan kepedulian sosial Anda kepada lingkungan begitu. Jadi memang ada misi dakwah dari teologi Al-Maun. Kita yang selama ini tidak peduli kepada lingkungan, kemudian dipaksa peduli, dibukakan mata, hati, pikiran supaya kita bisa peduli kepada masyarakat. Teman-teman, mana nilai Al-Maun itu juga adalah kita penting sekali berbagi ya. Berbagi kepada orang itu berbagi. Karena harta yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita. Bahkan dalam harta yang gaji kita itu ada 2,5%-nya itu adalah milik orang lain dalam bentuk zakat yang harus ditunaikan begitu. Nah, itu sebabnya Mitsuo Nakamura, ini orang Jepang yang meneliti soal Muhammadiyah, itu mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang mengamalkan nilai-nilai Islam, tetapi tidak hanya nilai Islam, tetapi juga mengamalkan dan mengaplikasikan perintah Al-Quran dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Begitu. Itu yang kemudian menurut Hilman Latif ya, tahu kan sekarang Dirjen Dirjen Haji dan Umroh di Kemenak baru dilantik, beliau Prof. Hilman Latif mengatakan organisasi Islam pertama yang menerapkan aplikasi zakat melalui filantropi itu adalah Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah ini memang sangat berkemajuan sejak berdiri tahun 1912. Dia menjadi organisasi yang mengaplikasikan perintah Al-Quran tentang ibadah dan tentang bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, ada beda signifikan antara fundraising dengan filantropi. Kalau fundraising itu sifatnya hanya mengumpulkan dana saja, tetapi kalau filantropi itu ada nilai universal kebaikan yang dilakukan. Dan Anda, teman-teman semua yang ada di hadapan saya hari ini adalah sedang melakukan filantropi. Kenapa? Karena Anda sedang melakukan pendataan, Anda melakukan wawancara, Anda melakukan observasi. Jadi Anda melakukan nilai filantropi yang keempat. Filantropi kreatif. Jadi melakukan pelayanan, melakukan kajian ilmiah karena Anda meneliti, Anda mengkaji apakah sesuai dengan 30 indikator. Anda memperluas filantropi itu. Jadi yang dibantu itu bukan duafa yang selama ini sudah mendapatkan bantuan atau duafa yang pada umumnya sering mendapat bantuan, tetapi Anda memperluas siapa saja yang bisa dibantu, diantaranya adalah para janda, perempuan kepala keluarga, termasuk mereka yang punya anak-anak ketika tidak bisa bersekolah ya, maksudnya karena kemiskinan. Termasuk juga Anda memperluas makna filantropi, yakni untuk orang-orang yang ayah ibunya meninggal karena COVID. Kemarin ada kan kelompok yang menemukan korban COVID kan, ayah ibunya meninggal. Nah ini adalah Anda sedang memperluas filantropi, bukan hanya orang miskin ansih yang selama ini misalnya adalah pemulung, tukang sampah gitu, tidak. Tapi Anda mampu menemukan
duafa baru dalam masyarakat kita. Dan itu kerennya Anda masuk ke dalam ciri-ciri filantropi yang keempat. Nah, model filantropi ada yang tradisional, ada yang modern. Kalau yang tradisional tentu saja sangat bergantung dari donasi atau donatur di sekitar tempat tinggal kita gitu. Sedangkan kalau yang modern itu nanti Anda bisa memperluasnya dengan jualan, dengan mengkapitalisasi media sosial, misalnya begitu. Kemudian bisa juga minta di pengajiannya ibu-ibu kita atau bapak kita, misalnya yang punya pengajian ranting Muhammadiyah, punya pengajian ibu-ibu Aisyah, itu bisa Anda proposal yang Anda buat itu dipresentasikan di sana begitu. Jadi filantropi yang kita lakukan saat ini adalah filantropi modern ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan manajemen yang modern dan sifatnya bukan kayak dulu top down tapi sekarang bottom up. Apa ciri bottom up-nya? Syahidah? Misalnya kebayang apa itu ciri bottom up dari proposal yang kita buat? Belum, Bu. Belum. Kalau Salsadila sudah ada bayangan ciri dari bottom up itu apa? Belum, Bu. Belum. Nah, ciri dari bottom up yang Anda buat dalam proposal nanti untuk duafa itu adalah Anda tanya kepada duafa, Ibu mau dibantu dalam bentuk apa? Karena kita nggak boleh ngasih uang kan? Oh, kata orang yang dibantu, Nata ya. Halo Nata. Jadi misalnya nanti duafanya kelompok Nata yang terpilih misalnya, oh karena saya tukang cuci keliling, saya mau saya mau bangun usaha laundry, misalnya begitu. Atau misalnya dia nggak bilang usaha laundry karena dia nggak kebayang ya usaha laundry itu seperti apa. Nata bisa masih usul, ibu ini kan tukang cuci keliling, sehari bisa 7 rumah, gimana kalau kita buatkan alat-alat gitu, barang-barang untuk membuka usaha laundry. Jadi didialogkan dengan duafanya, itu yang disebut sebagai bottom up. Kalau dulu filantropinya itu yang sifatnya tradisional ya, yang ngasih aja, terserah orang cukup apa enggak, peduli amat orang bisa atau enggak gitu misalnya. Jadi semua dikasih kail tapi enggak dikasih tahu mana kolam yang bisa untuk memancing ikan. Jadi orang tetap miskin gitu. Nah, sekarang yang teman-teman lakukan, yang Nata dan teman-teman lakukan semua adalah tanya, Ibu mau mancing? Ini loh Bu kailnya. Sungainya ada di sana. Ini loh Bu apa tuh namanya kolamnya. Ibu kalau mau mancing di sini gitu. Jadi dikasih arahan. Itu yang membedakan filantropi dengan sistem modern dengan filantropi yang sistemnya tradisional gitu. Kayak bantuan COVID. Anda tahu kan isi bantuan COVID apa aja dalamnya? Ada sarden, ya kan? Ada macam-macam lah. Orang dikasih sarden. Padahal dia di rumahnya masaknya pakai kayu, misalnya begitu. Nggak punya wajan, misalnya begitu. Dia bingung, ini gimana nih masaknya? Pisaunya aja nggak ada, misalnya begitu. Jadi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Atau misalnya dikasih beras. Padahal di daerah itu tidak terbiasa makan beras. Nah, itu adalah contoh-contoh bantuan dalam bentuk top down. Jadi suka-sukanya Saidah aja mau ngasih apa. Nggak tanya tuh kebutuhan duafanya apa. Nah, itu adalah contoh-contoh dari model filantropi yang tradisional. Tetapi kalau model filantropi yang modern, Saidah akan tanya, oh ternyata gerobak nenek yang untuk jualan sayur udah rusak ini. Bannya udah kempes gitu. Jadi digantilah gerobak yang baru. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai sini jelas teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang proposal. Apa sih pentingnya kita ngasih proposal? Ini kayak Arif nih, mau skripsi, kan pasti bikin proposal kan? Jadi proposal itu buat apa, Arif, kalau mau mengajukan skripsi? Kan ada proposalnya tuh. Ya, Rif. Apa gunanya proposal? Rif? Coba dibantu Vita.
Vita, kalau Arif ngasih proposal ke Vita, kira-kira apa yang ada dalam bayangan Vita kalau dikasih proposal? Meyakinkan bukan, Bu? Untuk meyakinkan? Ya, meyakinkan apa nih? Eh, Ini proposal dari Arif nih, Vita. Meyakinkan apa? Lihat ke kamera dong, Vita. Nah, gitu dong. Meyakinkan apa nih yang jelas? Ayo, apa? Renata deh, Renata nih kayaknya sudah berpikir keras nih. Meyakinkan apa, Re? Meyakinkan pihak yang mau diberi, Bu. Oke, jadi yang mau diberi siapa? Renata. Iya. Kalau saya mau ngasih ke Renata, untuk apa saya meyakinkan kepada Renata? Apa gunanya? Kan nggak perlu diyakini orang yang mau dikasih pasti akan terima aja. Atau perlu diyakinkan? Gimana coba? Supaya dapat izin. Izin dari siapa? Izin dari pihak-pihak yang terkait, Bu. Siapa? Si kandidatnya itu, Bu. Masih pada bingung ya? Itu kali ya, Bu, untuk menjelaskan rencana dan tujuan kegiatan. Iya, untuk menjelaskan rencana tujuan kegiatan. Betul sekali. Jadi proposal yang teman-teman buat itu tujuannya untuk meyakinkan pihak yang menjadi donatur dari sasaran target teman-teman. Misalnya, teman-teman mau ngasih proposal nih ke Yuli, kan Vita harus meyakinkan sedemikian rupa supaya Yuli percaya dengan proposal yang dibuat Vita dan kawan. Kalau enggak, ngapain saya ngasih ke kelompoknya Vita? Mending saya ngasih ke kelompoknya yang lain aja. Misalnya, saya mau ngasih kelompoknya Adila aja lah, karena Adila yang jelas proposalnya. Atau saya mau ngasih ke Aris aja deh, kelompoknya Aris, karena kelompoknya jelas pokok bahasan dan siapa yang mau dibantu. Gitu. Jadi proposal itu harus membuat orang yang menjadi target, dimintain uang gitu kira-kira, yang dimintakan donasinya itu adalah orang-orang yang nanti ketika baca proposal harus jelas, ya. Nah, Anda juga nanti perlu izin ke RT RW setempat kalau sudah pasti menentukan duafanya siapa. Kalau sudah pasti nih duafanya si A, ya, rumahnya di Karangasem misalnya begitu. Maka perlu membuat izin kepada RT RW supaya RT RW setempat tahu kalau kita sedang membantu Ibu A di Karangasem. Jadi kalau sudah pasti nih apa yang mau dibantu sesuai dengan indikator, minta izin gitu. Supaya juga dapat dukungan dari wilayah setempat. Lalu memberikan kejelasan dalam proposal tentang kegiatan Al-Maun itu apa sih? Kenapa sih kita jauh-jauh milih duafa misalnya begitu? Kok kita milihnya jauh banget di tempat rumahnya Renata? Kan di dekat rumahnya Nata juga ada gitu kan? Karena Renata sama Nata satu kelompok, misalnya begitu. Oh, ternyata yang dipilih karena ada indikatornya, gitu. Jadi dijelaskan. Termasuk proposal itu menjadi instrumen untuk kita melakukan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan. Apakah yang sudah kita lakukan itu tepat atau tidak, sesuai atau tidak. Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, saya persilakan kalau ada yang mau tanya. Desi mau tanya. Des, mau tanya nggak? Bu, saya boleh tanya nggak? Boleh dong. Siapa yang mau tanya? Yolanda, Bu. Silakan Yolanda. Proposal untuk acara sosial ini sama buat seperti acara-acara pada kampus gitu, Bu, apakah sama? Dan kalau misalkan sama, untuk anggarannya sendiri apakah harus benar-benar real? Atau kan biasanya kalau misalnya untuk proposal, misalnya proposal kegiatan kampus gitu, mengajukan kepada pihak kampus itu biasanya digede-gedein gitu, Bu, nominalnya. Jadi nggak pure bener-bener anggaran real. Itu bagaimana gitu, Bu, untuk proposal duafa ini gitu. Ketahuan ya Yolanda nih ya sama teman-teman. Bikin proposal digede-gedein.
Kalau buat proposal untuk duafa secara umum sebenarnya sama dengan kita membuat proposal pada umumnya. Karena tujuan kita membuat proposal itu supaya orang yang membaca itu paham maunya kita apa, tujuan kita apa. Begitu ya teman-teman ya. Nah, apakah perlu digede-gedein? Saya pikir nggak perlu ya. Jadi ini aja, realistis aja misalnya begitu. Berapa sih harga mesin cuci yang pintunya bisa dibuka di depan? Misalnya begitu, oh 3 juta merek A itu cukup ya sudah berarti anggarkan 3 juta. Tapi kan kita nggak hanya beli mesin cuci juga, misalnya beli setrikanya, beli bakulnya, karena kan dia untuk usaha laundry. Jadi nanti di proposalnya ditulis duafa yang mau kita bantu itu mau buat usaha laundry, karena mau buat usaha laundry makanya dibutuhkan A, B, C, D, E, F, G. Termasuk kemungkinan proposal itu mengeluarkan biaya spanduk ketika penyerahan. Ibu, kalau transport saya ke sana kemari, boleh nggak diganti dalam proposal? Ya janganlah. Kan tujuan proposal ini untuk duafa, bukan mengganti transport kita ke sana kemari. Jadi siapapun yang ganti transport saya ke sana kemari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal jariah teman-teman. Nanti teman-teman akan merasakan betapa sulitnya nyari uang buat yang belum pernah bekerja. Jadi Anda bisa merasakan pentingnya kita bersyukur. Begitu. Jadi proposal ini murni untuk duafa. Nah, Anda itu kan dilarang minta-minta di pinggir jalan ya, di lampu merah itu dilarang. Tapi kalau proposal ini dikirimkan kepada perusahaan itu boleh. Kemudian menggalang dana di kitabisa.com itu boleh. Tetapi kalau minta-minta di lampu merah, pakai kecrekan, nah itu nggak boleh. Hukumnya haram. Minta ke ibu bapak juga hukumnya haram. Aris nih misalnya. Aris ngambil dari uang gaji, boleh nggak? Nggak boleh, haram itu hukumnya. Begitu. Apalagi Arif minta ke adik, nggak boleh ya Arif ya? Nggak boleh. Resti minta ke calon pacar, boleh nggak? Boleh kalau calon, kan belum suami. Calon mertua boleh. Jadi yang nggak boleh itu yang punya hubungan kekerabatan dekat. Jadi ke ibu, bapak, adik, kakak, kemudian pasangan ya, suami atau istri itu nggak boleh. Termasuk gaji kita sendiri nggak boleh. Tapi kalau yang sudah jauh, misalnya ke nenek, ke paman, bibi, misalnya paman bibi lagi arisan keluarga dimintain boleh nggak boleh? Itu justru ladang amal. Ya, Zulfikar ya. Nanti kalau misalnya ada arisan keluarga boleh. Ibu minta ke tetangga kanan kiri boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Iya Bu, saya mau mintalah ke kanan kiri sekalian kenalan. Nah, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi jangan lebih dari itu ya. Karena dalam melakukan dakwah sosial ini, ibadah sosial, Anda haram hukumnya memberikan HP kepada pihak-pihak yang Anda tidak kenal. HP yang bisa diberikan, nomor yang bisa diberikan hanya nomor kelompok, nomor HP kelompok, bukan individu. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Jelas teman-teman? Jelas ya? Nah, ini penting nih, bagian-bagian awal proposal. Ini bagian depan ya, ada judul. Judulnya yang jelas, jangan mengawang-awang. Pemberdayaan kelompok duafa untuk Indonesia yang berkemajuan. Nggak konkret itu. Nggak ada nanti orang mau ngedukung. Masa untuk merubah Indonesia dana yang dibutuhkan 3 juta, 3.500.000 nggak mungkin. Jadi langsung aja. Misalnya apa? Misalnya apa ya? Ayo kasih ide, misalnya apa? Yolan apa? Membuat usaha laundry Nenek Ijah. Misalnya gini, meningkat atau penggalangan dana untuk Nenek Ijah, tukang cuci berkaki 1 misalnya, karena kakinya yang 1 patah kan, disabilitas, jadi dia harus pakai tongkat gitu. Jadi atau membangun usaha laundry untuk Nenek Ijah duafa berkaki 1 misalnya begitu. Jadi membuat orang itu langsung tertarik ya. Jadi memang judulnya itu harus jelas, clear gitu, dan detail gitu. Jadi harus jelas duafanya. Lambang kampus jangan sampai salah. Yolanda yang ditaruh lambang kampus, bukan lambang organisasi di kampus. Jadi lambang kampus. Nama mahasiswa
nama fakultas, dan tahun dibuat. Ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ibu tanda tangan, ada kata pengantar, ada daftar isi, disilahkan ada tabel, gambar, ada rincian anggaran yang detail dibutuhkan, dan sebisa mungkin reasonable ya. Jadi rinciannya itu reasonable. Jangan membuat yang nggak masuk akal. Misalnya apa contohnya? Mau bikin usaha untuk Ibu Irma misalnya begitu. Tetapi proposalnya nggak jelas nih. Misalnya bikin gerobak 12 juta. Gerobak apa 12 juta? Gitu loh. Jadi harus detail. Kalau bisa dikasih gambarnya. Mau dibentuk gerobak seperti apa dan harganya seperti apa gitu. Jadi harus jelas. Kalau mengutip dari buku harus ada daftar pustaka. Nah, ini bagian awal proposal. Selanjutnya ada inti proposal. Inti proposal itu di latar belakang itu ada pendekatan teologis ya, pesan agama. Kenapa sih kita penting melakukan kegiatan ini? Apa pesan agamanya? Apa yang bisa diambil? Begitu. Pendekatan kemanusiaan. Alasan kenapa memilih duafa A misalnya. Karena selama ini nggak ada yang bantu duafa A. Saya pun yang rumahnya sebelah dengan duafa A, itu nggak tahu kalau dia ternyata tuh miskin banget dan selama bertahun-tahun tuh nggak pernah ada yang bantu. Begitu. Jadi Ayu nih, alasan kemanusiaan, alasan sosiologis kenapa membantu duafa A itu penting masuk dalam proposal. Ya, termasuk pendekatan spesifik. Jadi diceritakan saja, ya Allah Ibu, Desi, Adila sama Ayuni itu nyari duafa masing-masing 3 orang, jadi total ada 9 itu ternyata nggak mudah loh. Jadi tulis, kita sudah mencari 9 kandidat dengan indikator yang kami pikir memenuhi 30 indikator, tetapi ketika dibuatkan peta desa, yang paling memenuhi indikatornya adalah indikator yang duafa yang ditemukan oleh Adila, misalnya begitu. Itu diceritakan dalam proposal supaya ketika orang membaca dan mau mendukung proposal, orang itu paham. Oh, ternyata nih si Resti, Zulfikar, sama Arif memilih kelompok ini, duafa ini, begitu, karena sudah dijelaskan karena orangnya begini, begitu. Jadi detail. Nah, karena yang mau dibantu adalah profilnya duafa, maka profil duafa itu harus detail. Namanya duafa, usianya, tanggungan keluarganya itu siapa aja itu harus detail dalam proposal. Ya, Nata ya? Nat? Iya, Bu. Udah ngantuk, Nat, kok suaranya? Iya, Bu, lemes banget. Habis puasa, Nat? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, kirain habis puasa. Kemarin aku puasa ya. Terus anakku bikin mie, baunya wangi banget. Aku tuh sudah makan loh, udah masuk di mulut. Belum ketelan ke tenggorokan, ingat kalau puasa. Ya Allah, dilepain deh itu mie. Coba ingetnya udah makan sepiring ya. Ini ingetnya masih di mulut. Oke, Nata kayaknya habis puasa nih, jadi suaranya lemes. Nat, ada yang ingin ditanya nggak, Nat? Enggak, Bu. Beneran. Nata senyum-senyum aja sama siapa? Senyumnya sama kita dong, Nat. Kameranya dikelihatanin. Nata yang dikelihatin matanya doang. Kayak lagi malu-malu gimana gitu. Kayak Suci nih, kayak Resti. Wajahnya full. Jelas, clear. Kayak bikin pas foto 3x4 mau ke Amerika. Waduh, mau S2 di Amerika nih mereka nih. Pas, keren wajahnya. Salman juga malu-malu tuh kameranya. Ngapain ini dikelihatin dagunya? Hah? Kenapa, Man? Sama senyum-senyum aja nih sama nih. Saya lagi lihat laptop, Bu. Oh, lihat laptop. Kirain Iya. lihat yang lain. Saya udah cemburu aja nih kalau Salman lihat yang lain kan, ibunya ngomong sama lihat apa gitu kan. Oke, ya. Jadi jelas ya, teman-teman ya. Habis ini langsung S2 di Amerika gitu dong. Siapa tahu kan nasib baik habis membantu duafa menjadi doa, kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pas ngebantu duafa itu teman-teman sambil berdoa, Nek, kita ikhlas bantuin nenek. Mohon doa ya, Nek, dalam setiap sholat supaya kita sekolahnya lancar, jodohnya gampang, kan?
Terus kalaupun menikah, calon kita baik-baik, soleh dan soleha, begitu dong. Nggak apa-apa minta doa ke duafa. Kayak yang di kitabisa.com itu loh. Ketika dia nyumbang kan ditulisnya apa coba? Macam-macam kan, misalnya tulis doakan ya gitu, anak saya lulus ujian gitu. Jadi nanti teman-teman ketika membantu duafa nggak apa-apa sambil niat minta doa. Karena doa orang-orang yang dalam keadaan kesulitan itu dijabah oleh Allah. Jadi doa-doa yang diijabah itu diantaranya ya baina azan wa iqomah, di antara azan dan qomat. Itu banyak-banyak berdoa. Ya, itu akan diijabah. Kemudian yang kedua adalah doa ketika sujud. Bukan pada saat Anda sholat kemudian bacaan sujudnya diganti. Menjadi doanya apa, misalnya sama, aduh mudah-mudahan mata kuliah Bu Yuli nilainya A. Tapi pas lagi sujud sholat boleh nggak? Nggak boleh karena merubah bacaan sholat. Jadi kapan doanya? Doanya kapan saja ketika Anda sedang sujud. Lalu banyak-banyaklah meminta doa, kata Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak tahu dari lisan mana doa itu akan terkabul. Jadi nggak apa-apa minta doa sama duafa yang kita bantu. Nah, sudah jelas nih detail tentang duafanya. Harus dibahas juga. Tanggungan duafa itu siapa sih? Kenapa kita harus membantu dia? Begitu. Oh ya, ternyata dia ini anak yatim. Nah, karena anak yatim berarti ketika kita membantu anak yatim, maka pada saat yang sama kita akan membantu kehidupannya. Anak yatim ini mau dibantu apanya? Kan harus dibangun nih usaha. Dia tinggal sama om sama tantenya. Ternyata om tantenya juga nggak kaya-kaya amat. Oke, kalau gitu dibantu buatkan usaha kelontong, warung di rumah yang kira-kira duafanya juga bisa membantu. Misalnya warungnya adalah warung sembako dan lain sebagainya. Termasuk pekerjaan dan pendapatan. Dan catatan penting lainnya itu juga penting dituliskan supaya ketika orang membaca proposalnya Anda, orang itu langsung tertarik dan kemudian tergugah hatinya untuk bantu si duafa tadi, begitu. Jadi semakin detail proposal yang Anda buat, maka semakin potensi mendapatkan dukungan dari donatur itu juga akan semakin banyak, karena semakin karena akan semakin detail yang mau kita bantu, maka akan semakin jelas. Saya izin sebentar, ini mau masang casan laptop. Oke, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, ada yang ingin tanya? Sudah jelas? Tanya dananya nggak sampai 3 juta gimana, Bu? Nggak sampai 3 juta gimana? Dicari lah. Emang Nata mau berapa sih dananya? Enggak, saya mah takutnya nggak sampai 3 juta aja. Teman-teman, bercita-citalah yang tinggi. Karena dengan cita-cita yang tinggi itu, segala mimpi akan menghampiri. Saya emang nggak kepengen, Bu, jalan-jalan ke luar negeri. Keliling Pamulang aja udah cukup. Ya udah keliling Pamulang kok berarti nanti. Pulang kuliah ke Pamulang. Dari Pamulang berangkat kuliah. Gitu. Tapi kalau niatnya saya mau merubah nasib, saya mau cita-cita besar, mudah-mudahan dengan membantu duafa ini, terbuka jalan saya menuju kesuksesan, terbuka jalan saya mendapatkan barokah, pekerjaan, akses, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kulu amalun biniat. Jadi segala perbuatan itu didasarkan kepada niat. Kulu amalin biniat. Jadi segala sesuatunya itu tersimpan dari niat yang ada dalam hati kita. Targetkan saja rata-rata satu kelompok 3 juta misalnya begitu untuk 3 orang, jadi asumsinya 1 orang 1 juta. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala dan dibukakan pintu rizki. Yang lain? Bu, mau tanya. Ya, gimana Desi? Kenapa kayak diri kita atau saudara-saudara gitu, misalnya kayak ibu, kakak gitu, nggak boleh ikut nyumbang? Karena kalau misalnya ibu, bapak, kakek, ibu, bapak, suami, adik, kakak ikut nyumbang, udah kelar itu urusan Desi. Misalnya saya nih di rumah berlima, suami saya nyumbang 200.000,
Saya nyumbang 200.000, anak saya nyumbang 200.000, anak saya kan 3 nih, masing-masing 200.000. Ya udah, saya nggak perlu ngapa-ngapain kan. Santai aja saya di rumah. Jadi saya tidak mendapatkan feel, nggak bisa mendapatkan rasa. Gimana sih sulitnya orang nyari uang? Anda nggak akan berpikir kritis gimana caranya bisa mendapatkan uang. Nah, kampus kita itu kan socio entrepreneurship. Jadi menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship bagi anak muda. Siapa tahu loh dengan membuat ibadah sosial ini, kemudian Desi jadi bisa bikin sashi enak dan kemudian bikin usaha. Ya kan? Karena dipaksa untuk kreatif, nyari uang, nggak boleh minta. Maka harus cari uang. Berarti kan harus kreatif, menciptakan kreasi-kreasi makanan. Gitu. Yang selama ini hanya minta dari ibu bapak, kemudian sekarang mikir, gimana caranya mendapatkan uang? Karena haram hukumnya kalau minta ke ibu bapak, minta ke pasangan, atau dari gaji sendiri. Itu nggak boleh. Zulfikar misalnya, bisa bikin menghasilkan uang. Gitu. Nggak boleh, tapi dari penghasilan pribadi. Jadi nanti Zulfikar akan berpikir keras, oke, kalau gitu kita akan bikin tim, misalnya begitu kita bikin akapela, lalu kita manggung di perkawinan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Zulfikar misalnya mengambil dari penghasilan sendiri sebagai penyanyi, nah itu nggak boleh. Tapi Zulfikar karena satu kelompok dengan Putri, satu kelompok dengan Laras Tiwi, gitu kan, lalu kemudian membuat akapela dan kemudian tampil di acara-acara, lalu uangnya untuk didonasikan kepada duafa, pada akhirnya teman-teman akan kreatif menciptakan, menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship dan menumbuhkan semangat untuk mencari uang, kira-kira begitu. Bu, ya. Masalahnya penghasilan saya aja kurang dari duit yang ditargetin itu sebulan. Sama dong, emang penghasilan saya lebih gede dari 3 juta? Enggak juga. Sama kita. Bukan Bu, dari 1 juta Bu maksudnya. Kenapa? Kurang dari 1 juta saya juga Bu. Pusingin. Ya udah kalau gitu kita sama-sama berusaha. Kan dari awal Ibu udah bilang kalau mau pakaian bekas, bukan pakaian bekas sih, pakaian baru, kan banyak tuh baju-baju saya yang belum dipakai. Sekarang udah nggak mau. Karena kegemukan, ya Allah, COVID ini bikin gemuk ya. Udah bikin gemuk, kita nggak kemana-mana kan. Jadi baju yang dibeli 2 tahun yang lalu, sekarang udah nggak muat. Nah, daripada rusak, itu diinikan saja, disedekahkan. Jadi dijual oleh Zul. Oleh Zul, misalnya di depan kampus dengan prokes, misalnya gitu, harganya 10.000. Itu laris itu Zul, beneran. Laris. Banyak orang yang beli. Baju-baju jilbab. Ibu pasti akan ini kok, pasti akan mendonasikan. Dan masih bagus-bagus. Bayangin, kita kan 2 tahun lebih di rumah doang. Kan di rumah dasteran, kalau kata orang sini mah kalau ngomong gini. Kita mah dasteran baik, kan? Daster semakin dipakai semakin enak. Baju pergi-pergi, karena udah lama nggak dipakai, lebih dari 2 tahun, maka jadi sempit. Ya karena kita makan ya. Terus ini nanti habis Zoom makan lagi nih pasti. Lapar kan? Nah, Arif udah mangut-mangut tuh Arif. Arif kayaknya mau bikin pisang goreng kayaknya. Kirim sini Arif ya. Ya Arif. Udah baca menu nih Arif. Arif kayaknya lagi di kafe Arif ya? Di rumah Bu. Oh di rumah. Kira lagi di kafe sambil makan pisang goreng tuh sama Starbucks. Enggak Bu. Oh enggak. Kalau iya bagi-bagi Rif. Kan rule kita gitu ya. Boleh makan lagi Zoom, tapi kewajibannya nanti dibagi-bagi makanannya. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Bu, Yolanda mau tanya Bu. Ya, gimana Yo? Kalau waktu kita nih lagi, misalnya kita kan udah nih, si duafa ini udah mau dibantu gitu, dibawain barang-barang dan sebagainya. Terus tetangganya iri Bu, bilang, kok saya nggak dibantu Neng gitu. Terus gimana Bu kita ngomongnya? Kayak dia maksa gitu, saya juga kesusahan Neng, kayak gitu-gitu.
Kan Anda sudah izin sama RT RW kan? Nah, fungsinya izin ke RT RW itu Anda menjelaskan itu. Pak, dari lingkungan yang saya pilih itu ada 3. Menurut kami ini, menurut Yolanda dari lingkungan saya yang paling miskin 3 orang. Tetapi dari 3 orang ini dibawa lagi ke kelompok yang lebih besar. Ketika dipilih dari kelompok yang lebih besar, ternyata yang dipilih bukan kelompok saya, bukan duafa yang saya temukan, tetapi duafa yang ditemukan oleh rekan saya. Dan rekan saya ini sudah melalui tahapan-tahapan begitu. Jadi nanti yang menjelaskan kepada masyarakat adalah RT RW setempat. Maka nanti ketika Anda akan membuat proposal, akan mendukung duafa, Anda akan minta legitimasi surat ya, surat tanda tangan stempel dari RT RW setempat begitu. Jadi jelas gitu loh ininya. Kenapa kita memilih duafa itu? Begitu yo. Oke, Bu. Yang lain? Jelas? Jelas, Bu. No comment? Oke, kalau jelas semua kasih cheese, buka kameranya. Aris udah sampai rumah belum, Riz? Kita mau foto nih, Riz. Riz? Belum, Nata. Cepet banget Ya, nih, Bu. Nata. Kita mau foto, kameranya mau dibuka nggak? Nata udah siap tuh. Sebelum yang lain ngantuk. Kenapa, Riz? Iya, Bu, boleh, Bu. Oke, yuk foto dulu yuk. Ini nggak masuk siapa nih? Oke, kita foto ya, Saman. Saman yang kelihatan temboknya doang. Oke, kasih cheese. 1, 2, 3, cheese. Yeay. Arif apaan sih, Rif? Foto kayak gitu nggak jelas banget ya. Arif sama Natal nih. Ulang lagi ya. Oke, kita geser ke tengah dong, Fit, biar kelihatan Fit. Nah, gitu. Aduh, cakep-cakep banget dah muridku. Kalian masih imut-imut banget sih? Umur berapa ini? Oke, 1, 2, 3, cheese. Ya, sip. Nanti kalau ditanya, itu yang namanya Yulianti siapa? Kakak saya gitu ya. Jangan bilang dosen. Siap, Bu. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi proposal udah bisa dibuat ya. Yang lebih cepat, lebih baik dari Ibu approve, Ibu setujui. Jadi minggu depan teman-teman sudah ada update, sudah dapat proposal berapa dan dari mana. Minta ke tetangga boleh. Boleh. Tapi dipastikan dulu nih duafa yang mau dibantu siapa. Hari Rabu ya. Hari Rabu adalah sudah update terakhir nih, kita sama-sama catat ya. Arif, jangan Arif deh. Arif kan tadi sudah ngingetin nonton film. Suci aja deh, Suci aja. Suci, sebersih hati. Suci nanti ingatkan ya di grup ya. Suci, hari Rabu. Paling lambat jam berapa? Jam 10 pagi ya. 10 PM. You have to submit your duafa, final duafa. Jadi information about duafa, about map, ya, peta desa, village of map itu juga harus dikirimkan, persis seperti yang sudah Ibu contohkan kemarin. Every single duafa ada indikatornya ya, has indicator. Jadi harus dijelaskan indikatornya, kenapa dipilih duafa tersebut. Pakai tabel. Bukan tabel sih, pakai detail. Jadi kode-kodenya dijelaskan. Suci ya, Suci ingatkan di grup ya. Ini kalau teman-temannya nggak kirim, Ibu tanyanya ke Suci. So you have to make decision before I ask you. You have to ask your friends, ya. Karena nanti Ibu akan tanya ke Suci, ya. Jadi Suci harus reminder every day until Wednesday, before Wednesday. Oke, okay? Suci? Are you ready? Insya Allah. Yang lain, are you ready? Kok nggak kayak anak aku ya? Anakku tuh kalau gurunya bilang, are you ready? Ready, teacher. Langsung ready. Iya dong, gitu ya. Jadi hari Rabu jam 10, Suci sudah mengumpulkan semua bahan teman-teman yang ada di
untuk peta desanya. Lalu teman-teman sudah membuat proposal, silakan dikirim di grup, Ibu akan bantu cek narasinya supaya bagus. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah tebal-tebal, dan nggak usah spasinya 2. Ngapain spasinya 2? Bikin proposal tuh nggak usah banyak-banyak. Detil 2 lembar aja cukup. Mau Ibu kasih contoh nggak proposalnya Ibu seperti apa? Boleh, Bu. Boleh, Bu, Bu. materi yang sekarang tolong dikirim di grup juga, Bu. Wani Piro. Yes, tadi udah ada, Jul. Oh, berarti kamu nggak buka. Udah Ibu kirim. Udah Ibu kirim di e-learning. Mana ya contoh proposal? Pakai duit segala, nggak usah ya. Nggak usah yang pakai duit ya. Nih, ini adalah contoh proposal dari kegiatan kampus ya, PSIPP. Teman-teman boleh lihat nih. Jadi judulnya adalah proposal 16 minggu gerakan zakat bagi korban. Menumbuhkan sensitivitas zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, meminta komitmen dan dukungan dari kementerian lembaga serta berbagai pihak. Pengantar Kementerian Global dalam SDGs menghendaki semua orang saling kerjasama, ya, termasuk individu, pemerintah, swasta. Dan ini bagian dari perhatian bersama untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, KDRT, dan incest atau permasalahan hubungan seksual darah. Zakat sebagai filantropi Islam sejalan dengan Kemitraan Global SDGs 17 sebagai wujud saling dukung. Zakat itu kan dikeluarkan 2,5%. Tetapi masalahnya banyak orang yang tidak melihat atau belum terfikirkan zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal BPJS itu tidak menanggung biaya visum et repertum bagi korban. Jadi korban itu harus bayar sendiri. Jadi korban itu semakin terpuruklah situasinya. Karena itu maka temuan penting dalam buku ini. Buku siapa ini, Aris? Suaranya masih di mute. Buku siapa, Suci? Ini? Buku Ibu. Kirain nggak kenal sama Ibu. Kamu kok ngomongnya ragu-ragu sih? Nah, jadi temuan penting dalam buku ini adalah pentingnya memberikan zakat bagi korban karena dia masuk ke dalam 4 indikator dari 8 indikator asnaf atau penerima bantuan dalam surat At-Taubah. Kegiatannya apa? Kegiatannya nih 16 minggu penggalangan dana zakat. Diisi dengan kegiatan. Kegiatannya itu apa? Seminar dan macam-macam. Siapa sasaran utamanya? Sasaran utamanya adalah muzaki, para pemberi zakat perempuan, untuk mustahik, para penerima zakat perempuan korban. Ya, kenapa dimulai dari muzaki perempuan? Karena untuk menumbuhkan solidaritas dan empati sesama perempuan. Rangkaian kegiatan sebagaimana berikut. Udah. Habis ini udah lanjutan ini kegiatan-kegiatan. Tujuan, output, outcome, sudah. Habis itu anggaran dana. Simpel kan? Karena biasanya orang-orang penting itu nggak mau baca proposal berlama-lama. 3 halaman aja udah cukup. Maunya apa sih? Oh, maunya ini. Gitu. Bukan kayak bikin proposal yang anak-anak mahasiswa ya, panjang kali lebar. Aduh, ini intinya apa sih gitu kan. Bukan yang begitu. Jadi simple, detail. Jadi isinya tuh kayak yang tadi Ibu presentasikan. Tapi di halaman depannya itu ada cover segala macam. Bikin semenarik mungkin. Profil dari Bu Afa ditonjolkan. Itu yang kekuatan utama dari proposal Anda. Baik. Jelas? Ibu mau nanya dulu, Bu. Iya, asik Resti nanya. Dari tadi Resti tunggu nih. Terkait yang proposal tadi, kalau di PowerPoint-nya Ibu kan ada daftar isi, ada segala macamnya gitu. Kita mesti yang kayak gitu ada daftar isi atau masing-masing poinnya, atau boleh yang kayak tadi Ibu kasih contoh aja. Jadi kayak narasi gitu. Senyamannya teman-teman gimana. Tapi kalau mau detail itu juga boleh sih daftar isi segala macam. Tapi ya paling 5 halaman lah cukup. Kalau Anda butuh tabel berarti harus ada daftar isi. Kalau punya saya kan nggak ada tabelnya.
Ya. Foto-foto duafa itu bagian dari kelengkapan ya, kelengkapan data kan, rumahnya duafa di foto. Berarti kan Anda butuh ini, butuh gambar. Gambar itu harus masuk ke dalam daftar isi penjelasan. Gambar 1 tentang apa, gambar 2 tentang apa. Nah, saya juga lupa ya mau bilang. Kalau bikin gambar itu yang bagus ya. Jadi gini nih misalnya. Udah muncul belum di layar? Belum ya? Belum, Bu. Oh, sorry. Jadi kalau mau bikin gambar itu yang bagus kayak gini nih. Mana sih ini punya? Oke. Nih. Sorry. Nih. Jadi kalau mau bikin gambar itu sudah dibuat ini dalam satu lembar. Kayak gini. Lampiran, flyer kegiatan seri 1 sampai 10. Ini sudah ada nih gambarnya. Jadi ukuran gambarnya itu sama. Satu sama lain tuh gambarnya sama nih. Ukurannya sama. Jangan bikin gambar yang tiba-tiba di tengah sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Jangan begitu. Jadi dibuatlah gambar, misalnya gambar duafanya itu yang rapi gitu. Jadi dibuatnya kayak gini. Kalau kayak gini kan enak ini lihatnya. Jangan satu gede, satu kecil. Jelas teman-teman? Jelas, Oke. Bu. Yang nggak masuk siapa nih? Ibnu Prabowo nggak ada ya? Ibnu? Arif? Hadir, Bu. Anisha? Anisha nggak ada? Renata? Hadir, Bu. Yolanda? Hadir, Bu. Kok hilang tadi? Mana? Renata hadir. Julfikar? Hadir, Bu. Salman? Hadir, Bu. Adila? Hadir, Bu. Desi? Hadir, Bu. Ayuni? Hadir, Bu. Syahidatul? Hadir, Bu. Suci? Hadir, Bu. Vita? Hadir, Ibu. Resti? Hadir, Bu. Salsadila? Hadir, Ibu. Aris? Hadir, Bu. Khairunisa? Khairunas. Ini ada 2 yang nggak masuk, Ibnu Prabowo sama Khairunas. Kemana ya? Ada yang tahu kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya semuanya ya. Nggak ada kabar yang mengkhawatirkan. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa isi di e-learning, e-study tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup perkuliahan pada malam hari ini. Sekali lagi Ibu tanya, ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Bu. Ya. Kan kelompok saya ininya nggak sesuai indikator karena dia yatim piatu yang dipilihnya itu. Terus nanti ditulis nggak alasannya kenapa, karena dia indikatornya kan nggak yang sebanyak yang lainnya gitu. Ditulisin alasannya gitu nggak, Bu? Iya, jadi keunikan dari kelompoknya Desi adalah indikator yatim piatu ini sebenarnya memenuhi indikator. Kan tadi pamannya gajinya itu juga nggak terlalu besar kan, itu kan. Jadi dikasih note aja gajinya pamannya berapa, misalnya 2.500.000, tetapi dia harus menanggung 5 kepala di rumah, 4 bersekolah, itu dijelaskan. Nah, 2 orang ini adalah duafanya karena ayah ibunya telah meninggal karena COVID. Jadi kelompok Desi itu sesungguhnya sudah, kalau yang tadi kita jelaskan dalam proposal, kelompok Anda itu menemukan hal-hal baru yang selama ini tidak difikirkan ya. Tidak terfikirkanlah ya, tidak tergambarkan sebelumnya oleh yang lainnya, misalnya begitu. Bisa jadi duafa yatim piatu ini menjadi sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru bagi mereka berdua, karena selama ini belum ada yang memikirkan tentang dukungan kepada mereka. Begitu. Jadi ini signifikan sekali kelompok Anda, karena Anda berhasil menemukan yatim piatu dari dampak COVID.
Ini udah nyata banget ini. Bagus Desi. Ini kalau dibuat dengan sangat serius dan detail, bagus banget ini. Teman-teman, nanti saya mengundang ya semua Anda yang terlibat dalam proyek ibadah sosial kemuhammadiyahan ini bikin tulisan sebagus mungkin karena kita akan membuat buku ya, terbitan buku. Jadi dibuat sebagus mungkin, sedetail mungkin pengalamannya. Adila pengalamannya, aduh ternyata nggak gampang ya Bu ya, nyari Bu Afa. Saya tuh sampai dikejar-kejar anjing loh Bu, jatuh, nyusut misalnya begitu. Boleh nggak Bu tuliskan? Ya boleh, itu pengalaman berharga. Kalau nggak gitu kan kita nggak pernah tahu rasanya dikejar anjing gimana kan? Jatuh nyungsat misalnya begitu. Aduh Bu, nyari uangnya susah banget, uang saya hilang 500 saja. Nangis saya. Ceritain boleh nggak Bu? Boleh banget. Itu adalah pengalaman personal yang tidak bisa didapati kecuali Anda menjalani ibadah sosial kemuhammadiyahan ini. Begitu. Jadi apa yang ditemukan oleh kelompok Desi itu bagus banget. Silahkan masuk ke dalam temuan penting dalam indikator ini. Atau misalnya Ayuni mau berubah duafanya karena masih ada waktu. Kalau gitu saya mau ini aja deh Bu. Yatim piatu aja boleh nggak? Ya boleh saja kalau misalnya memang menemukan ada sungguh-sungguh yatim piatu akibat COVID dan memang keluarganya adalah keluarga miskin atau dia tidak berada. Atau misalnya ayah dan ibunya cukup mapan tapi ayah ibunya meninggal karena COVID. Akhirnya dia diurusin oleh neneknya. Neneknya namanya nenek kan udah nggak kerja, nggak punya penghasilan begitu. Jadi yang dibantu neneknya nih untuk dagang pecel, dagang ketoprak di depan rumah, boleh nggak? Ya boleh. Begitu. Jadi memang sangat tergantung pada kondisional di lapangan. Temuan Desi, nanti Desi bisa bilang 30 indikator ini ternyata nggak applicable loh buat orang-orang duafa bagi anak yatim piatu. Itu juga bisa Desi. Jadi 30 indikator ini sangat mungkin diberikan masukan, sangat mungkin dikritik karena sesuatu yang pengetahuan itu kan selalu berkembang. Jadi Desi boleh memberikan kritik kepada indikator yang saya buat. Temuan baru dari kelompoknya Desi. Begitu. Jelas teman-teman? Jelas, makasih ya Bu. Oke, jadi yang terpenting teman-teman bukan memberikan bantuan ini kepada orang yang sudah tua renta ya. Tetapi memastikan bahwa orang yang di rumah itu ada anak-anak yang perlu dibantu ketika mereka masih dalam tahap sekolah. Itu faktor utama kenapa kita melakukan pemberdayaan ini. Karena ingin melepaskan anak-anak yang di rumah itu dari kemiskinan struktural. Supaya mereka bisa tetap bersekolah dengan kita membantu orang tuanya. Kita membantu orang tua duafa supaya anak-anak yang di rumah itu bisa bersekolah kembali. Supaya kemiskinan tidak nurun ke anak dan cucu. Jadi kalau misalnya ada 2 orang ini, Suci, Salman, ada 2 orang yang mau dibantu, satu nenek A, satu ibu C, siapa dulu yang lebih dipilih? Lebih diproteskan ibu C yang misalnya di rumah itu ada 3 orang anak yang harus disekolahkan dia dan dia misalnya janda. Jadi misalnya ibu C miskin, nenek A juga miskin, siapa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah janda dengan tunggakan anak. Begitu. Jelas teman-teman? Jelas, Bu. Nggak ada suara. Jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas karena Adila sudah nutup kepala, begitu. Itu udah kode kalau Adila udah pusing. Jadi marilah kita renungkan dan kita bawa pusing kita bersama ini dalam tahajud nanti malam untuk menemukan duafa yang terbaik siapa berdasarkan indikator. Dan pada saat yang sama, pusingnya kita bawa tidur supaya istirahat. Adila langsung alhamdulillah amin kata Adila. Adila ini ngasih kodenya tepat juga nih Adila. Enggak Bu. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak atas keaktifan dan diskusi pada malam hari ini. Catatan-catatan penting dalam diskusi kita malam ini masuk ke dalam proposalnya Anda. Jadi saya berharap ini bisa mendukung kerja-kerja kita semua di lapangan nanti. Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, jaga kesehatan ya semuanya.